Perhatian! Video ini akan menjelaskan mengenai peran matematika dalam mengelola sampah. Jadi simak video ini sampai akhir, karena kamu akan belajar banyak hal mengenai matematika dalam mengelola sampah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Halo, perkenalkan nama saya Uzkar Sabila Mungkinin. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit ilmu mengenai manfaat matematika di bidang ilmu lingkungan, khususnya di bidang pengelolaan sampah. Nah, sebelum ke situ, kita akan membahas terlebih dahulu ya metode-metode dan juga model-model yang akan digunakan di dalam matematika untuk penyelesaian masalah sampah. So, jangan lupa tonton videonya sampai habis ya, sekaligus untuk penilaian UAS. A few moments later. Nah, kita mulai ya pembahasannya dari materi-materi yang telah diajarkan di mata kuliah optimalisasi pengalokasian sumber daya yang nantinya akan menunjang untuk pembahasan mengenai peran matematika di bidang ilmu lingkungan, khususnya di bidang pengelolaan sampah. Sekaligus untuk reflective assessment sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah optimalisasi pengalokasian sumber daya yang diampu oleh Bapak Irwan Endrayanto. Kita mulai ya. Dari pembahasan yang pertama, materi yang pertama yang dibahas itu adalah Revis Simplex Algorithm. Apa sih Revis Simplex Algorithm itu? Jadi itu adalah versi efisien dari metode Simplex klasik, di mana metode Simplex klasik itu diperkenalkan oleh Danzig pada 1947. Kemudian, Revis Simplex Algorithm ini dirancang untuk mengatasi masalah linear programming dengan banyak sekali variabel, di mana jumlah n-nya itu lebih besar dari n. Kemudian keunggulannya itu dia hanya bekerja pada basis matriks m kali n, dan bukan seluruh matriks m kali n. Nah, kita masuk ke notasinya. Di sini ada notasi-notasi. Kemudian ada rumus penting juga yang nantinya akan digunakan untuk operasi dari Revis Simplex Algorithm ini. Nah, langsung saja ya, kita langsung ke contoh soal di studi kasus masalah Dakota. Nah, diberikan sebuah permasalahan contoh kasus masalah Dakota dengan fungsi tujuan adalah memaksimumkan fungsi Z, di mana kita punya kendala, ada 3 nih kendalanya. Ada 3 kendala, tapi kendala ini sudah kita masukkan dengan variabel slack. S1, S2, dan S3. Nah, dari situ kita bisa memperoleh basis variabelnya itu adalah S1, S2, S3, dan non-basis variabelnya itu adalah X1, X2, dan X3. Nah, lalu kita bisa memperoleh B0, di mana B0 inverse-nya itu adalah matriks identitas juga. Nah, lalu kita cari juga CBV, kita peroleh 000 matriksnya. Kemudian, dari situ kita bisa memperoleh CBV dikalikan B0 inverse. CBV dikalikan B0 inverse ternyata ketemu matriks 000. Nah, kemudian selanjutnya kita cari C1 bar, di mana C1 bar itu nanti 000 ini tadi dikalikan dengan X1 dikurangi dengan minus 60, hasilnya ketemu 60. Begitu juga kita cari yang C2 dan juga C3. Nah, dari situ kita peroleh yang paling minimum adalah minus 60 ternyata. Nah, maka dari itu, karena dia paling negatif, maka X1 kita masukkan ke basis. Nah, kolom X1 di tabel saat ini itu adalah B0 inverse kalikan A1, di mana B0 inverse-nya tadi adalah identitas dan A1-nya adalah 842. Maka ketemu hasilnya 842. Kemudian RHS atau right hand side-nya kita juga cari, diperoleh 4828. Nah, lalu kita langsung lanjutkan dengan uji rasio. Kita peroleh baris 1 itu rasionya 6, baris 2 rasionya 5, dan baris ketiga rasionya 4. Nah, dari situ kita peroleh 4 itu adalah nilai yang paling kecil ternyata. Nah, dari situ kesimpulannya adalah kita masukkan X1 sebagai basis menggantikan S3 di baris ketiga. Lalu kita perbaharui basisnya menjadi B1 inverse, lalu kita peroleh B1 inverse-nya seperti yang ada pada layar. Dari situ kita bisa memperoleh perhitungan shadow price barunya, yaitu CBV dikalikan B1 inverse yang baru, diperoleh matriksnya 0030. Nah, selanjutnya kita cari pricing out variable non-basis, di mana X2-nya diperoleh 15, X3-nya min 5, dan S3-nya 30.
kita peroleh 15 positif, jadi tidak kita masukkan ke berikutnya. Kemudian X3-nya negatif 5. Karena negatif, kita masukkan kandidat masuk ke berikutnya. Dari situ kita lanjutkan iterasi kedua dengan memasukkan variabel X3 ke basis. Nah, kita peroleh solusi optimal. Kita peroleh S1-nya itu adalah 24, X3-nya 8, X2-nya adalah 2. Di mana nilai fungsi tujuannya itu adalah, yang optimal itu adalah 280. Dari sini, proses pemahaman saya yang pertama awalnya memang tidak bisa membedakan antara algoritma simplex biasa dan juga algoritma reverse simplex. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, saya mulai menyadari bahwa keunggulan efisiensi algoritma ini itu untuk masalah linear programming berskala besar ternyata. Nah, saya semakin paham lagi ketika algoritma ini kita terapkan ke masalah studi kasus Dakota tadi yang kita bahas. Kemudian, tantangan teknisnya itu adalah saya masih sulit memahami cara kerja basis inverse dan pembaruannya. Nah, butuh waktu juga untuk mengerti kondisi optimalitas dalam format revisi atau reverse simplex ini. Nah, baru benar-benar paham setelah mencoba melakukan iterasi manual yang tadi kita menggunakan contoh studi kasus Dakota Furniture. Lalu kita memperoleh insight penting, yaitu kelebihan utama itu dia hanya bekerja pada matriks basis M kali M. Lalu faktorisasi matriks sangat krusial untuk stabilitas numerik. Dan ternyata algoritma inilah yang digunakan solver komersil untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, lalu aplikasi potensialnya ada di mana saja? Aplikasi potensialnya itu bisa digunakan di optimisasi portofolio keuangan. Kita misalkan mau menginvestasikan harta kita ke saham gitu ya, ada beberapa saham yang ingin kita investasikan. Nah, kira-kira nanti proporsinya seperti apa, bagaimana, dan berapa saja gitu ya, agar nanti returnnya yang kita peroleh optimal seperti itu. Nah, yang kedua itu juga relevan juga tentang penelitian mengenai penjadwalan produksi. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang kedua ya. Materi yang kedua itu adalah mengenai traveling salesman problem. Apa sih traveling salesman problem itu? Jadi traveling salesman problem itu adalah permasalahan ketika kita mau mencari rute terpendek untuk mengunjungi semua titik yang hanya sekali, lalu kembali ke titik awal. Kita ilustrasikannya seperti ini. Misalkan ada sebuah kantor pos ya, akan mengirimkan seorang kurir untuk menyampaikan paket-paket ke rumah-rumah. Misalnya ada beberapa rumah di sini. Ada rumah 1, rumah 2, rumah 3, rumah 4, rumah 5, 6, 7, dan 8 seperti itu. Nah, kurir itu nanti harus menyelesaikan rutenya dan harus menuju ke semua titik dan menghampiri semua titik seperti itu. Contohnya seperti ini. Nah, ini kurir mulai ke rumah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan kembali lagi ke depot awal, ke titik awal. Dari situ kita bisa memodelkan ke dalam bentuk matematika. Adalah kita punya fungsi tujuan nih. Fungsi tujuannya adalah meminimalkan sigma dari I sama dengan 1 sampai N, sigma J1 sampai N untuk DIJ dikalikan XIJ. DIJ ini adalah jarak dari masing-masing titik, jarak dari titik I ke J. Sedangkan XIJ ini adalah variabel biner di mana akan bernilai 1 kalau ada perjalanan dari titik I ke J. Kemudian XIJ ini akan bernilai 0 kalau tidak ada jalanan dari titik I ke J. Dimana seperti biasa kita punya fungsi kendala juga ya. Fungsi kendalanya itu ada 2. Yang pertama itu adalah kendala XIJ itu dengan J-nya sama dengan 1 sampai N itu harus sama dengan 1 untuk setiap I. Misalnya kita punya titik ini ya, titik I, terus titik J. Nah, kalau dia ada perjalanan ke titik J, kan tadi kan kita sebut XIJ-nya sama dengan 1 ya. Kita ambil 1, maka nanti ada perjalanan dari I ke J, terus ada nggak perjalanan dari I ke titik, misalnya titik 3 ini? Ternyata tidak ada, oh berarti kita tambahkan 0, tambah 0, tambah 0. Nah, nanti ketemunya, ini tambahkan lagi, ketemunya nanti harus 1. Begitu. Nah, begitu juga dengan yang kedua. Itu sama dengan yang 1, cuma bedanya dari J ke I gitu ya. I ke J, yang bergerak adalah I-nya. Nah, bayangkan sekarang kalau misalkan rumahnya sedikit, oke, masih bisa diselesaikan ya. Tapi kalau misalkan rumahnya bertambah atau titik-titik yang harus dikunjungi itu bertambah, lalu bertambah lagi. Nah, ini akan menjadi semakin kompleks. Maka, traveling salesman problem ini adalah masalah di dalam matematika yang kita sebut sebagai NP-hard, di mana penyelesaiannya nanti itu ada n faktorial.
Ya, jumlah penyelesaiannya ada n faktorial. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang kedua ya. Materi yang kedua itu adalah bentuk lain dari traveling salesman problem, yaitu yang kita sebut dengan vehicle routing problem. Vehicle routing problem ini maksudnya adalah dia melayani semua pelanggan menggunakan beberapa kendaraan. Jadi semua titik dilayani, tapi kendaraannya lebih dari satu, atau kalau bisa kita sebut bisa kendaraan, bisa perjalanan seperti itu. Ilustrasinya seperti ini. Kita punya depot ya, depotnya di titik biru. Ini adalah depotnya. Nah, titik merah ini yang banyak ini itu adalah titik-titik yang harus kita kunjungi, harus dikunjungi. Maka nanti bisa kita bagi. Nah, kendaraan 1 yang berwarna biru, kendaraan 2 yang berwarna merah, kendaraan 3 yang berwarna hijau, dan kendaraan 4 yang berwarna ungu. Seperti itu. Nah, itu adalah vehicle routing problem. Lalu bagaimana formulasinya dengan matematika? Formulasi dengan matematika seperti ini akan berbeda dengan traveling salesman problem ya. Kalau tadi meminimumkan sigmanya di depan, tapi di sini vehicle routing problem itu sigma CIJ dikalikan XIJK. Di sini ada tambahan K karena kendaraannya multi vehicle ya. Jadi ada beberapa perjalanan dari kendaraan yang berbeda. Nah, CIJ itu sama, bisa biaya atau jarak tergantung apa yang akan diminimumkan. Lalu fungsi kendalanya di sini ada beberapa juga. XIJK tadi kita sebut ya, variabel biner ya. Variabel biner itu kalau ada perjalanan dari titik I ke titik J oleh kendaraan K. Lalu kalau tidak ada maka nilainya nanti 0 seperti itu. Oke, kita lanjut ke pick up and delivery problem ya. Jadi pick up and delivery problem ini sebetulnya adalah masalah dari vehicle routing problem tadi. Yang mana nanti setiap permintaan itu terdiri dari 2 lokasi, yaitu satu titik pick up atau penjemputan dan satu titik delivery atau pengantaran. Dan kendaraan harus melayani pick up sebelum melakukan delivery. Oke, sekarang kita masuk ke capacitated vehicle routing problem. Ini juga sama bentuk dari vehicle routing problem, tapi ada beberapa kendala tambahan. Kalau tadi vehicle routing problem itu tidak mempertimbangkan kapasitas kendaraan. Nah, kalau capacitated vehicle routing problem itu dia kendaraannya, setiap kendaraan itu memiliki batas kapasitas maksimum dan setiap pelanggan memiliki permintaannya tertentu gitu ya. Tujuannya itu adalah merancang rute untuk sejumlah kendaraan dari satu depot agar melayani semua pelanggan tanpa melebihi kapasitas kendaraan. Dengan total yang ditempuh adalah jaraknya minimum. Nah, di sini ada notasi-notasi, lalu formulasi matematikanya adalah seperti ini. Oke, kemudian kita masuk ke varian vehicle routing problem yang baru adalah dengan time windows. Apa sih time windows itu? Jadi maksudnya time windows itu adalah pelanggan itu hanya bisa dikunjungi dalam interval waktu tertentu yang kita sebut dengan time window itu tadi. Kendaraan tidak boleh datang terlalu awal atau terlalu terlambat seperti itu ya. Harus tepat waktu. Nah, komponen tambahannya kalau tadi tidak mempertimbangkan EI dan LI, sekarang dia mempertimbangkan EI sama LI gitu ya. EI itu apa? Waktu paling awal kunjungan, LI itu waktu paling lambat kunjungan. Dia ada komponen tambahan juga waktu layanan yaitu SI, lama melayani pelanggan, dan juga waktu tempuh antar titik itu kita sebut dengan TIJ. Lalu formulasinya seperti apa? Formulasinya sama dengan VRP. Fungsi objektif dan fungsi kendalanya sama dengan VRP biasa, tapi ada kendala tambahan, yaitu adalah kendala batas waktu kedatangan dan juga kendala keterkaitan antar waktu titik. Nah, ini adalah ilustrasinya, bagannya dengan pembagian-pembagiannya. Kita tidak membahas VRP dengan big hauling dan juga mix service ya, karena yang dibahas hanyalah si VRP dan juga VRP time windows. Seperti itu. Oke, dari sini saya bisa memperoleh pemahaman bahwa dari TSP sederhana ke varian VRP itu ternyata sangat kompleks ya, berbeda dengan TSP tadi. Nah, kendala kapasitas si VRP itu ternyata juga menambah dimensi baru dan juga tentunya time windows juga sama ya, benar-benar mengubah karakter masalah. Dari situ dampaknya itu kita bisa mengaplikasikannya ke aplikasi layanan kesehatan yang menunjukkan dampak sosial, contoh distribusi makanan menyoroti aspek kepuasan pelanggan, dan juga reverse logistik yang memperkenalkan dimensi lingkungan.
Dan tentunya penerapannya nanti ada di bidang ilmu lingkungan juga, yaitu pengelolaan sampah, di mana kita akan meminimalkan jarak tempuh dari truk pengangkut sampah. Nah, lanjut kesulitan teknisnya, sempat awalnya kewalahan ya, menghadapi berbagai jenis kendala. Pemodelan armada heterogen itu juga cukup menantang, dan juga evaluasi kualitas solusi membutuhkan metrik yang tepat. Nah, lalu relevansi profesionalnya itu langsung bisa diaplikasikan untuk optimisasi rantai pasok, kemudian penting juga untuk logistik e-commerce, dan juga dasar untuk memahami algoritma ride sharing. Dan tentunya nanti algoritma vehicle routing problem dan juga traveling salesman problem itu nanti bisa diterapkan juga di bidang ilmu lingkungan, yaitu pengelolaan sampah. Nah, refleksi pembelajaran dari mata kuliah ini itu yang pertama, pengembangan keterampilan di bidang pemodelan matematika. Itu saya meningkat sangat signifikan karena mengenal yang namanya TSP dan VRP tadi, ditambah dengan review simplex algorithm tadi. Menghargai juga kompleksitas implementasi nyata dan lebih terampil mengevaluasi kualitas solusi. Oke, dan ini adalah referensi dari pembelajaran yang kemarin dilakukan. Ada beberapa referensi yang mendukung sehingga saya bisa memahami lebih mendalam. Oke, setelah ini kita akan membahas mengenai penerapan ilmu matematika di bidang ilmu lingkungan, khususnya di bidang pengelolaan sampah. Check it out! Pengelolaan sampah perkotaan adalah tantangan kompleks yang membutuhkan solusi cerdas. Presentasi ini akan membahas bagaimana optimalisasi rute pengangkut sampah dapat menjadi jawaban atas berbagai masalah yang dihadapi kota-kota modern. Setiap hari, truk pengangkut sampah harus beroperasi dalam kondisi perkotaan yang penuh tantangan. Mulai dari kemacetan lalu lintas, pembatasan jalan, hingga rute yang berbelit-belit. Kondisi ini tidak hanya memperlambat operasional, tetapi juga meningkatkan biaya operasi dan dampak lingkungan. Oleh karena itu, perencanaan rute yang matang dan terukur menjadi kunci penting dalam sistem pengelolaan sampah yang efektif. Ketika rute tidak dioptimalkan dengan baik, dampaknya sangat nyata. Truk sampah menghabiskan lebih banyak waktu di jalan, bahan bakar terbuang percuma, dan biaya operasional membengkak. Yang lebih memprihatinkan, pemborosan ini juga berkontribusi pada peningkatan emisi karbon dan polusi udara. Padahal, dengan pendekatan yang tepat, semua ini bisa diminimalkan secara signifikan. Traveling Salesman Problem atau TSP adalah konsep matematika yang ternyata sangat relevan untuk memecahkan masalah rute pengangkutan. Dengan 4 prinsip utamanya. Pertama, mencapai efisiensi waktu dan bahan bakar. Kedua, mengoptimalkan perencanaan rute. Ketiga, mengurangi biaya operasional. Dan keempat, meminimalkan dampak lingkungan. Inilah dasar ilmiah yang akan mengubah cara kita mengelola sampah perkotaan. Implementasi TSP dalam pengangkutan sampah memberikan manfaat nyata. Pertama, menemukan jalur terpendek yang menghemat waktu. Kedua, meningkatkan efisiensi biaya operasional. Ketiga, mengurangi durasi perjalanan truk. Dan yang tak kalah penting, keempat, menurunkan tingkat polusi sehingga kota menjadi lebih bersih dan sehat untuk ditinggali. Mari kita lihat 3 hasil nyata optimalisasi rute. Pertama, rute tidak optimal terbukti meningkatkan biaya dan pemborosan. Kedua, dengan mengurangi konsumsi bahan bakar, emisi dan polusi bisa ditekan secara signifikan. Ketiga, rute yang sudah dioptimalkan memberikan manfaat ganda, menghemat anggaran sekaligus meningkatkan produktivitas kerja. Matematika ternyata memegang peran vital dalam menciptakan kota yang lebih cerdas dan berkelanjutan. Melalui 3 aspek utama, efisiensi dalam mengelola waktu dan biaya, inovasi dalam merancang sistem pengelolaan sampah yang lebih baik, serta keberlanjutan untuk memastikan lingkungan kota tetap terjaga kualitasnya untuk generasi mendatang. Optimalisasi rute pengangkut sampah adalah contoh nyata bagaimana pendekatan ilmiah dapat memberikan solusi praktis bagi masalah perkotaan. Dengan menggabungkan prinsip matematika,
teknologi, dan manajemen yang baik, kita bisa menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efisien, ekonomis, dan ramah lingkungan. Oke, kita mulai ya pembahasannya mengenai penerapan ilmu matematika di bidang ilmu lingkungan, khususnya di bidang pengelolaan sampah. Nah, pembahasan kali ini kami beri judul Capacitated Vehicle Covering Tour Problem on a Road Network and its Application to Waste Collection. Kami mengambil judul ini berdasarkan artikel yang kami sadur. Judulnya sama dan kami akan membahas ini secara mendalam. Bayangkan ketika kita mempunyai sebuah tempat pembuangan akhir dan juga ada beberapa rumah-rumah tangga yang saling berdekatan, di mana tiap rumah tangga itu menghasilkan sampah-sampahnya sendiri-sendiri. Nah, di sini ada rute dari kendaraan. Misalnya kita punya kendaraannya itu adalah truk sampah besar gitu ya, bermuatan besar gitu. Nah, sampah itu diharuskan mengelilingi kompleks tersebut, di mana akan ada kemungkinan bahwa tiap rumah itu memiliki kedekatan secara jarak satu sama lain. Nah, ini tentunya sangat tidak efektif dan tidak efisien juga. Kenapa? Karena kita akan membuang waktu, karena kita akan berhenti di titik-titik yang saling berdekatan, tapi selain itu juga kita akan membuang banyak sekali gas emisi ke udara. Akibatnya nanti polusi udara semakin memburuk. Begitu juga dengan polusi suara yang dihasilkan oleh truk sampah. Nah, dari situ artikel ini memberikan solusi, yaitu dipilih titik-titik terbaik sebagai tempat pengumpulan sampah. Ada beberapa titik-titik pengumpulan sampah. Nah, rumah-rumah tersebut itu nanti akan membuang sampahnya ke titik-titik terdekat, di mana titik-titik pengumpulan sampah itu diambil berdasarkan jarak terdekat dari rumah. Misalnya, rumah ini mengumpulkan sampah ke situ. Kedua, rumahnya mengumpulkan sampah ke sebelah kanan. Ketiga, mengumpulkan sampah ke sini. Keempat, lalu kelima. Nah, sehingga si truk sampah itu tidak akan sering berhenti meskipun jaraknya berdekatan. Jadi truk sampah itu akan berkeliling berdasarkan titik-titik pengumpulan sampah yang sudah ditentukan. Seperti yang ada pada ilustrasi. Oke, ini adalah ilustrasinya. Lalu, jadi permasalahan utama di dalam artikel ini adalah ketika kita menggunakan sistem pengumpulan sampah yang lama, itu kalau kita menggunakan truk besar, truk sampah tersebut akan berhenti di tiap rumah, di mana jarak rumah tersebut masing-masing mungkin saling berdekatan. Nah, oleh karenanya, itu yang akan menjadi nanti berakibat pada polusi udara, kemudian konsumsi bahan bakar yang tinggi, emisi gas buang, dan juga polusi suara juga. Tapi dari sisi manajemen juga kita mungkin akan kehilangan banyak waktu karena kita berhenti di banyak titik yang meskipun itu saling berdekatan. Oleh karenanya, dalam artikel ini diusulkan sebuah solusi, yaitu yang pertama dia mengurangi jumlah pemberhentian kendaraan, dan yang kedua itu memilih lokasi titik pengumpulan sampah yang terletak di titik-titik strategis di area kota. Usulan ini itu menggunakan CMCTPR. Apa itu CMCTPR? CMCTPR itu sebetulnya kepanjangannya adalah Capacitated Multi-Vehicle Covering Tour Problem on Road Network. Apa sih sebenarnya itu ya? Nah, itu tuh sebenarnya adalah salah satu varian dari Multi-Vehicle Covering Tour Problem atau CTP, fokus pada kapasitas kendaraan untuk memastikan bahwa jumlah sampah yang dikumpulkan tidak melebihi kapasitas yang ada. Sementara pengumpulan sampah diatur melalui lokasi bangunan rumah tangga ke titik pengumpulan sampah berdasarkan peringkat. Nah, kita mengasumsikan model-modelnya itu juga beberapa asumsi yang kita gunakan. Yang pertama adalah permintaannya tetap. Jadi tiap sampah per lokasi jumlahnya itu diketahui dan tidak berubah selama periode waktu tertentu, misalnya 1 minggu. Lalu asumsi yang kedua itu alokasi bangunan tempat tinggal, di mana kita mengasumsikan bahwa penduduk mengantarkan sampah dari rumah-rumah dari titik I, titik penghasil sampah, ke titik pengumpulan sampah terdekat berdasarkan jarak atau kriteria tertentu. Tapi di dalam pembahasan kali ini kriterianya berdasarkan jarak saja.
Lalu yang ketiga itu ada fokus pada lokasi. Jadi pengambil keputusan lebih memusatkan perhatian pada keputusan strategis terkait lokasi pengumpulan sampah daripada peruntukan kendaraan. Lalu yang keempat itu desain titik pengumpulan sampah. Sampah diletakkan langsung di tanah sehingga tidak ada batas kapasitas. Bisa saja sampah yang ada di satu titik pengumpulan sampah itu sangat banyak atau bahkan sangat sedikit. Tapi tadi kita asumsikan bahwa jumlah sampah per lokasi itu semuanya diketahui dan tidak berubah selama periode waktu tertentu. Nah, selain itu juga tiap titik itu dapat dikunjungi lebih dari satu kali oleh pengangkut sampahnya. Lalu yang kelima itu adalah pemisahan pengumpulan. Jadi kendaraan bisa mengambil sebagian sampah jika kapasitas penuh dan kembali lagi untuk mengambil sisanya. Seperti itu. Nah, asumsi modelnya selanjutnya adalah si MCTPR itu ditentukan oleh M perjalanan. Jadi satu mobil itu nanti akan membuat beberapa perjalanan ya. Si M multi vehicle di sini yang dimaksud adalah perjalanan dari kendaraan. Sedangkan kendaraannya yang kita asumsikan adalah satu buah kendaraan. Kemudian, solusi dianggap visible jika semua sampah telah diangkut. Artinya, sampah di setiap node I itu diangkut ke titik pertama di dalam PI rank, yaitu adalah titik pengumpulan sampah, dan kapasitas kendaraan tidak boleh melebihi batas yang telah ditentukan pada setiap perjalanan. Nah, yang terakhir tujuan dari CMCTPR ini adalah untuk menemukan solusi yang visible dengan jarak totalnya minimum. Kita lanjut ke notasi-notasi. Yang pertama adalah G, kemudian W itu adalah penghasil sampahnya, yaitu nanti tadi adalah rumah-rumah tangga. Kemudian V itu adalah titik pengumpulan sampah, seperti itu. PI rank itu adalah titik pengumpulan sampah yang telah diurutkan berdasarkan kriteria tertentu untuk rumah I elemen W. Kemudian D kecil I itu adalah jumlah sampah pada node I. Kemudian rank IJ itu adalah peringkat node J dalam VI rank untuk titik I. Kemudian A itu adalah himpunan dari arc atau busur J ke J aksen, di mana masing-masing adalah elemen V. Kemudian C, J, J aksen adalah jarak node J ke J aksen, dan sigma itu adalah titik depotnya, serta jarak maksimum node I ke titik pengumpulan sampah itu kita sebut dengan gamma. Lalu ini adalah ilustrasi yang lebih ringkas untuk penotasiannya. Misalkan kita punya sebuah titik pembuangan akhir sampah, lalu ada titik pengumpulan sampah A, B, dan C. Lalu ada titik penghasil sampah, yaitu ada rumah 1 sampai rumah 6. Apa sih yang disebut VI rank? VI rank itu adalah titik A, B, C, di mana titik-titik itu adalah titik pengumpulan sampah. Misalkan untuk I sama dengan 4 misalnya ya. Untuk I sama dengan 4, itu kita pilih titik pengumpulan sampah yang paling dekat dengan I4 gitu ya. Misalkan yang paling dekat itu adalah ke titik B dan juga ke titik C. Nah, nanti diambil nilai yang paling kecil, sehingga dalam hal ini rank 4B itu ternyata lebih kecil dari rank 4 ke C. Artinya rank jarak 4 ke B itu lebih kecil dari jarak 4 ke C. Sehingga diputuskan bahwa titik 4 ini akan membuang sampahnya ke titik B. Seperti itu. Lalu, notasi data dan permasalahan, permintaan yang harus dipenuhi diasumsikan bahwa sebanyak DI dari setiap titik perlu diangkut oleh kendaraan melalui tur sebanyak M. Jadi M itu kita sebut sebagai turnya ya, bukan kendaraannya. Diasumsikan juga bahwa suatu kendaraan dengan kapasitas Q besar akan melakukan sebanyak mungkin perjalanan sesuai kebutuhan dalam jangka waktu yang telah ditentukan untuk mengangkut semua sampah. Kemudian MQ itu lebih besar dari D total. D total itu adalah sigma dari I elemen W untuk DI, yaitu adalah total sampah yang harus diangkut di node I. Kemudian model ini juga memperbilahkan split ya, tadi yang disebut di awal, yaitu total sampah yang harus diangkut pada suatu titik pengumpulan sampah dapat diangkut dalam beberapa perjalanan. Nah, langsung saja ke formulasinya. Sebelum ke formulasi, kita sebut dulu XJJ aksen K, kemudian YJK, kemudian ZJK, itu apa aja ya. Kemudian QJK juga sama, kita sebut juga. Nah, di sini sudah dijelaskan turnya itu adalah M besar, 1 sampai M adalah himpunan M perjalanan yang dilakukan oleh kendaraan. Oke,
kita langsung masuk ke fungsi objektif ya. Tujuannya adalah kita akan meminimalkan C, JJ aksen K, di mana C, JJ aksen K itu adalah tadi jarak tempuh ya, jarak tempuh. Sedangkan X, JJ aksen K itu adalah variabel biner jika ada perjalanan dari C ke J aksen dalam perjalanan K. Nah, fungsi objektif di atas digunakan untuk meminimalkan total jarak tempuh. Lalu fungsi kendala yang pertama itu adalah memastikan bahwa sampah dari titik I elemen W hanya dikumpulkan di satu titik pengumpulan sampah dari daftar lokasi yang memungkinkan. Nah, ini adalah model matematikanya. ZIJ itu sigmanya itu sama dengan 1 untuk setiap I elemen W. Kemudian yang kedua itu memastikan bahwa dari titik I hanya dapat diangkut di titik J. Artinya apa? J itu adalah titik pada peringkat pertama di VI rank jika kendaraan berhenti di node J pada perjalanan K. Model matematikanya seperti ini. Lalu untuk yang D, menjamin bahwa total sampah yang harus diangkut di titik J itu harus sama dengan total sampah yang diangkut pada semua perjalanan dari titik tersebut. Ini adalah D tadi kan jumlah sampah yang diangkutnya, sedangkan Q itu adalah kapasitasnya ya. Seperti itu. Lalu fungsi kendala yang selanjutnya itu adalah membatasi jumlah sampah yang diangkut dalam satu perjalanan agar tidak melebihi batas kapasitas kendaraan Q. Nah, ini adalah model matematikanya. Lalu fungsi kendala selanjutnya itu adalah kendaraan hanya bisa berhenti di titik J elemen V pada perjalanan K jika ada ruas jalan yang melewati titik tersebut. Ini adalah model matematikanya. Lalu yang G, yang selanjutnya itu adalah menyatakan bahwa dalam perjalanan K, kendaraan harus memasuki dan meninggalkan setiap titik yang sama banyaknya. Ini adalah model matematikanya. Lalu, nah ini adalah variabel-variabel biner, kendala variabel biner XJJ aksen K, kemudian YJK, ZIJ itu juga variabel biner juga, 01. Lalu fungsi kendala yang selanjutnya menyatakan bahwa sampah pada titik J hanya dapat diangkut jika kendaraan berhenti di titik J pada perjalanan K. Selain itu, jumlah sampah diangkut tidak boleh melebihi kapasitas kendaraan Q besar. Oke, sekarang untuk memudahkan pemahaman, kita langsung ke contoh kasus saja ya. Jadi misalkan sebuah perusahaan pengelolaan sampah bertanggung jawab untuk mengumpulkan sampah dari berbagai lokasi rumah tangga di suatu kota. Perusahaan ini memiliki satu kendaraan pengangkut sampah yang hanya dapat mengangkut sampah sebesar Q besar itu adalah 25 dalam satu kali perjalanan. Nah, tujuan utama perusahaan itu adalah untuk merencanakan rute optimal bagi kendaraan-kendaraan tersebut sehingga waktu tempuh untuk mengumpulkan sampah di setiap lokasi dapat diminimalkan. Nah, diberikan jaringan jalan seperti yang ada pada layar. Kita tahu kalau 1, 3, kemudian 2, 4, 5, 6 itu adalah titik-titik penghasil sampah, yaitu rumah tangga. Misalkan D1 itu adalah 10, kemudian D2 itu 5, D3 itu 6, kemudian D4 itu 9, kemudian D5 itu 7, kemudian D6 itu 8. Nah, karena di sini 1 sama 3 itu lebih dekat ke A, maka nanti akan titik 1 dan 3 akan membuang sampahnya ke titik A. Seperti itu. Nah, sedangkan karena titik yang lain itu makin dekat dengan titik pengumpulan sampahnya masing-masing, maka mereka mengumpulkan sampah di tempatnya masing-masing. Contoh, titik 2 dan titik 4 itu mengumpulkan ke B, titik 5 dan titik 6 itu mengumpulkan ke C. Seperti itu. Nah, sehingga diperoleh titik A. Titik A itu adalah jumlah sampahnya adalah 16 dari titik 1 dan 3 tadi. Titik B itu 14 dan titik C 15. Kita definisikan juga jarak dari tiap titik. Kita asumsikan bahwa tiap titik itu terhubung satu sama lain. Seperti itu. Kemudian kita langsung masuk ke fungsi kendala yang pertama. Yang pertama itu adalah memastikan bahwa sampah dari titik I, titik-titik pengumpulan sampah 1, 3, dan seterusnya dikumpulkan ke satu titik pengumpulan sampah dari daftar lokasi yang memungkinkan. Kita ambil salah satu contoh ketika I-nya sama dengan 1 ya. Maka ini
sigma Z1 ke Z1 ke J itu harus sama dengan 1. Kan ini kan berarti kan artinya 1 ke A. Kemudian ditambah 1 ke B, ditambah 1 ke C. Itu harus sama dengan 1. Nah, 1 ke A itu kan ada, jadi dia dikumpulkan di A. Maka nanti nilai variabel binar Z1A, ya, ini Z, ini Z, ini Z, Z1A itu 1, sedangkan dia tidak mengumpulkan di titik B dan C. Maka nanti Z1B itu 0, Z1C itu juga 0. Maka nanti ketemunya 1. Maka memenuhi ya untuk kasus ini dengan kendala yang diberikan. Lalu yang kedua itu adalah kendaraan hanya bisa berhenti di titik J pada perjalanan K jika ada ruas jalan yang melewati titik tersebut. Jadi formulasi matematikanya X J aksen K itu sama dengan Y J aksen K. Kita ambil salah satu contoh titik ya, perjalanan dari A ke B. Berarti kita akan mencari X. Nah, di sini kan yang bergerak itu adalah J aksen. Berarti nanti X dari A ke B ya ditambah X dari A ke C dan seterusnya. A-nya masih sama. Ini XA ke depot juga. Ditambah XA. Oh, sudah ya. XA ke B, XA ke C. Ini berarti sudah tidak. Maka nanti ketemunya harus Y, J, aksen K. Nah, karena dia masing-masing A itu ada perjalanan. Misalnya contohnya A-nya ke B gitu ya. Berarti yang lainnya kan tidak. Berarti 0 ditambah 1 ditambah 0. Sama dengan karena ada perjalanan ke J oleh kendaraan K, maka di sini juga 1. Maka di sini 1 sama dengan 1. Maka kendala kedua memenuhi ya untuk kasus ini. Lalu kita langsung ke kendala ketiga ya, ke selanjutnya ya. Membatasi jumlah sampah yang diangkut dalam satu perjalanan agar tidak melebihi batas kapasitas kendaraan Ki besar. Nah, di sini kita kasih contoh satu ya, kasus 1 gitu ya, misalkan. Kita ambil perjalanannya itu ada 2. Kenapa? Karena dari perjalanan pertama itu dia dari depot ke A. Dia membawa 16. Dari A ke B itu membawa tidak keseluruhan karena kapasitas maksimumnya adalah 25 tadi ya. Maka di sini diambil yang memenuhi saja, yaitu adalah 9. Nah, 16 ditambah 9 kan 25. Maka habis itu dari titik B dia kembali ke depot. Nah, sisa kan masih ada sisa, artinya di titik B itu masih ada sisa berapa? Sisanya adalah 5. Maka itu akan diambil pada perjalanan kedua. Ke B itu 5, ini ya, sebelah kanan ini. Lalu ke titik C itu adalah 15. Nah, ini 20 ya, maka ini memenuhi. Ini kurang dari sama dengan 25 kapasitas maksimumnya. Maka setelah itu, karena sudah terpenuhi semua, dia bisa kembali ke depot. Seperti itu. Kemudian 1C itu memastikan bahwa sampah dari titik I hanya dapat diangkut di titik J, peringkat pertama pada VI rank jika kendaraan berhenti pada node J pada perjalanan K. Nah, ini adalah formulasi matematikanya. Ini adalah ilustrasinya. Misalkan kasus 1 begini. Titik 1 dan 3 itu kan nanti akan dibuang ke A ya, sampahnya. Maka A itu kan 16. Maka nanti kalau ada perjalanan delta dari delta ke A, kemudian A ke B gitu ya. Maka nanti untuk K sama dengan 1, sigmanya adalah Z1A itu kurang dari 1 min YB1. Maka nanti rank I1A-nya itu kurang dari rank 1B. Karena tadi contoh misalkan kita ambil I-nya itu 1 ya, atau K-nya 1 ya. Nah, nanti ketemunya 1 kurang dari sama dengan 1 kurang 1. Seperti itu. Lalu untuk fungsi kendala selanjutnya menjamin bahwa total sampah yang harus diangkut di titik J harus sama dengan total sampah yang diangkut pada semua perjalanan dari titik tersebut. Misalkan ini ya, ini adalah titik awalnya, graf awalnya. Nah, di sini kasus 1 itu dia perjalanannya dari sigma ke A ke B terus kembali ke depot lagi ya.
Nah, di sini dia mengangkut untuk titik 1 juga. Nah, di sini kalau misalkan kita masukkan ini formulasi matematikanya, ya, formulasi matematika yang ini itu adalah 10 ditambah 6 itu sama dengan 16 tambah 0. Kan sama ya, berarti 16. 16 sama dengan 16. Seperti itu. Jadi di titik A itu dia mengangkut 16 sampah. Gitu ya. Dari ZIA, Z-nya I-nya itu 1 dan 3 yang dibuang ke A gitu ya. Dibuang ke A lalu dijumlahkan seperti itu. Lalu untuk kendala yang selanjutnya adalah menyatakan bahwa pada perjalanan K kendaraan harus memasuki dan meninggalkan setiap titik yang sama banyaknya. Ini formulasinya, misalkan tadi masih sama ya di kasus 1 ya, perjalanannya masih sama. Nah, ini untuk K-nya sama dengan 1 ya. Untuk K sama dengan 1, maka nanti ini 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Kenapa? Karena di sini XJ aksen A1-nya itu 1, XAJ aksen 1 untuk perjalanan pertama itu juga 1 karena ada perjalanannya ya, ada pemberhentiannya di titik itu. Gitu ya. Jadi makanya ketemunya sama dengan 0. Seperti itu. Lalu untuk kendala yang selanjutnya, sampah di titik J hanya dapat diangkut jika kendaraan berhenti di titik J pada perjalanan K. Selain itu, jumlah sampah diangkut tidak boleh melebihi kapasitas kendaraan Q. Nah, ini QJK yang diangkut dari titik J oleh perjalanan K itu harus antara 0 sampai Q kalikan YJK. Misalnya, ini perjalanan 1 dan perjalanan 2 untuk kasus yang sama ya. Untuk J-nya sama dengan A, ini kita akan mengangkut dari titik A, dan K-nya itu 1 perjalanan pertama ya. Nah, QA1 itu kan berarti kan 16, dia mengangkut 16 ini ya di sini. Dan Q besar YA1 itu sama dengan 1. Gitu ya. Lalu berarti 16 diperoleh 16 itu sudah memenuhi karena dia antara 0 sampai 25 seperti itu. Jadi lebih besar dari 0 tapi kurang dari 25. Nah, ini contoh ilustrasi untuk yang maksud saya untuk fungsi tujuannya ya. Diperoleh ini fungsi tujuannya, ini hasil penjumlahan dan seterusnya gitu ya. Nanti baru kita cari nilai minimumnya karena tadi ada beberapa kasus dan perjalanan ya. Kasus 1, kasus 2, kasus 3. Nah, nanti kasusnya apa saja? Nah, ini kasus 1 yang tadi kita bahas. Kasus 2 itu adalah kalau kita jalan dari depot ke A, kemudian dari A ke C. Dia akan membawa ini ya, dengan jaraknya itu adalah 29. Lalu karena di sini dari C kembali ke depot, terus habis itu dari depot ke C, terus ke B, terus kembali lagi ke depot. Kasus ketiga itu sama. Mungkin ada beberapa kasus-kasus lain yang serupa ya, tidak kami tulis karena nilai akhirnya sama. Nanti kita cari yang paling minimum. Ini juga kendala kasus 4 juga sama cara mencarinya, kasus 5, kasus 6. Nah, sehingga dengan demikian berdasarkan hasil perhitungan sebelumnya, jarak minimum dicapai ketika kendaraan menempuh rute perjalanan sebagai berikut. Yang pertama untuk kasus 1 dan yang kedua untuk kasus 6. Perjalanannya itu adalah yang ada pada layar dengan jarak tempuhnya itu adalah 21. Itu adalah yang paling minimum. Kita ambil kasus 1 dan kasus 6. Seperti itu. Nah, dengan demikian dapat diperoleh kesimpulan bahwa Capacitated Vehicle Covering Tour Problem berfokus pada perencanaan rute kendaraan yang harus mengunjungi setiap titik dalam wilayah tertentu sambil mempertahankan kapasitas setiap titik, kapasitas kendaraan. Dalam aplikasi pengumpulan sampah, hal ini sangat penting karena kendaraan harus mengangkut sampah tanpa melebihi kapasitas dan juga meminimalkan total jarak atau biaya perjalanan. Nah, CVCTP itu membantu dalam mengoptimalkan rute kendaraan untuk mengurangi biaya operasional dan waktu perjalanan. Yang penting dalam pengelolaan sampah kota. Nah, dengan demikian, dengan menggunakan algoritma optimisasi, kita dapat merencanakan rute secara efisien untuk mengurangi emisi karbon dan membuat sistem pengumpulan sampah lebih berkelanjutan. Oke, ini adalah referensi. Nanti kalau teman-teman mau melihat secara langsung, ini adalah referensi dari apa yang barusan saya sampaikan. Nanti bisa dilihat sendiri. Nah, itu tadi pembahasan mengenai
peran matematika di bidang ilmu lingkungan, khususnya di bidang pengelolaan sampah. Gimana? Menarik bukan? Kalau kamu masih ingin berdiskusi lebih lanjut, maka kamu bisa menghubungi email yang tertera ya. Demikian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Akhir kata, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.